Bikin mupeng gak bos sama jajanan kaki lima western ini? Namanya baked potato bos. Di negara asalnya yang belinya bisa sampai ngantri panjang. Dan mereka biasanya berjualan di food truck. Tapi kalau di Indonesia agak lain ya bos. Baked potato ini dijualnya di dalam pasar loh. Sang empunya, Mas Adila, keidean bikin jajanan kaki lima ala western ini sejak 2020 lalu bos. Usahanya ini sering banget warawiri di medsos. Sampai-sampai banyak di review influencer. Mantap! Penasaran gak bos sama konsep bisnisnya Mas Adila? Kuy, kita samperin aja. Halo bos, penasaran kan rasanya western food truck itu gimana? Nah, kebetulan kita pelopor untuk di kaki lima di Jakarta. Penasaran di mana tempatnya? Tetap di Cuan bos. Gokil ya bos, Mas Adilah ini jadi pelopor western food truck di Jakarta. Nggak salah sih, apalagi baked potato buatannya punya rasa yang bikin lidah nagih. Baked potato alias kentang panggang ini dikasih topping daging yang melimpah dan saus keju yang lumer bos. Oke bos, jadi ini salah satu menu yang paling dicari orang-orang Jabodetabek dari Neustart. Ini adalah baked potato bestseller kita, namanya Philadelphia. Jadi ini isinya ada mushroom, ada minced beef, ada paprika, onion, sama saus keju. Orang-orang datang ke Pasar Santa, ini yang dicari sama mereka. Kalau dikunyah, rasa lembut kentang dipadu dagingnya melumer di mulut bos. Apalagi paduan saus keju yang gurih dan manis bikin lidah blenger keenakan. Rasanya dijamin wow banget. Pilihan kentangnya nggak sembarangan bos. Mas Adila pakai kentang yang berasal dari daerah Dieng. Kentang ini dianggap lebih cocok karena memiliki kadar air yang lebih sedikit dan lebih enak untuk dipanggang dibandingkan kentang jenis lain. Kita kan ini nggak direbus kentangnya, jadi itu kita full dipanggang. Itu memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Tergantung besar ukuran dari kentangnya. Wah, pantas lembut ya bos. Proses masaknya nggak kaleng-kaleng nih. Sehari mereka bisa menghabiskan 100 sampai 150 kentang. Bukan cuma baked potato yang jadi favorit di sini. Ada juga cheese steak fries, kentang goreng yang diberi saus keju, dan beef slice yang nggak kalah yummy. Cocok bagi yang doyan kentang goreng nih bos. Kemudian ada sandwich Nashville. Sandwich bun dengan daging ayam goreng dan mayones di dalamnya. Dan rasanya pasti masuk lidah warga plus 62 bos. Karena Mas Adila sudah menyesuaikan rasanya dengan selera warga plus 62. Dari pedas iya, terus dari tipikal karakter masakan Amerikanya kita sesuaiin dengan orang Indo. Karena kadang enak buat orang Amerika belum tentu bisa masuk buat orang Indo. Mas Adila ini dulunya sempat kuliah di Jerman bos. Dari pengalamannya saat tinggal di Jerman, doi kepikiran buat bikin usaha kuliner. Aku kebetulan dulu sering jajan food truck waktu kuliah, dan aku makan Philly cheesesteak ini di sana. Terus ketika aku pengen jualan di sini, aku lihat itu masih jarang di Indo, jadi aku coba jualan aja. Dengan modal awal Rp500.000, Mas Adila mulai berjualan di rumah aja bos, dengan berjualan secara online. Awal masaknya masih di rumah, karena aku sistemnya pre-order dari rumah, aku anterin ke rumah customer masing-masing. Jadi akhirnya kita buka toko di Jakarta sini. Pada saat itu rumahnya Mas Adila ada di Bekasi bos. Kebayang dong kalau doi harus bolak-balik tiap hari ke daerah Jakarta untuk mengantar pesanan customernya? Ternyata 80% customerku itu orang Jakarta, dan dari 80% itu kebanyakan orang Jaksel. Oh alah, pantes aja bos. Mana nih anak Jaksel? Menurut Mas Adila, rata-rata pembeli produknya adalah ekspatriat bos yang kangen sama masakan kaki lima dari negaranya. Harga yang dibanderol untuk makanannya sangat terjangkau bos, mulai dari Rp20.000 sampai Rp60.000. Murce banget kan buat anak Jaksel? Hihihi.
Kalau melihat bisnisnya yang sudah semakin besar dan berkembang seperti sekarang, pengorbanan Mas Adila sampai harus ninggalin kuliah tekniknya di Jerman untuk bisa berbisnis, bos. Hal ini sempat ditentang kedua orang tuanya, tapi Doi nggak nyerah buat buktiin kalau keputusannya untuk berbisnis tidak salah. Memang pada saat aku pertama kali jualan, itu belum tahu caranya ngedesain gimana, menangani sosial media gimana, terus cara nyari vendor-vendor, terus cara nge-branding itu gimana, makanya coba ngulik sendiri. Akhirnya ya itulah yang mungkin prosesnya agak lama karena aku nggak tahu harus mulainya tuh dari mana. Tapi syukurnya, usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Dari modal Rp500.000, sekarang Mas Adila bisa dapat cuan maksimal, bos. Perkirakan aja nih, kalau dalam sehari bisa laku 100 kentang dengan harga terendah kentang panggang Rp42.000. Maka dalam sebulan, omset kasarnya bisa Rp126 juta. Itu baru dari kentang panggangnya, belum dari menu yang lainnya ya, bos. Bisa jadi omset yang didapat Mas Adila lebih besar. Mantap! Semangat terus ya Mas Adila. Oke bos, kalau teman-teman sekalian ada yang mau niat berdagang, jangan lupa ikutin kata hati kalian. Walaupun aku kuliah jauh-jauh ke Jerman teknik industri, tapi ternyata ujung-ujungnya aku dagang makanan. Gak apa-apa, yang penting tetap cuan bos.